kembali ke permasalahan inti yang akan kami sampaikan kepada saudara-saudara kita semua. Nah, setelah kita sampaikan beberapa hal di depan tadi, bagaimana sebenarnya sosok Satrio Piningit Ratu Adil ini yang sesungguhnya. Karena kalau pada awal-awal tadi sudah kami singgung bahwa sosok Sang Kinasih yang dipilih ini tentu secara pribadi mempunyai keilmuan yang berkebalikan dengan Dajjal. Tadi sudah kami singgung, sudah kita singgung bahwa kalau memang Dajjal itu dia mempunyai kesaktian secara kasat mata yang bisa dilihat dan disaksikan oleh semua orang untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang benar-benar luar biasa yang bisa memberikan segala solusi bagi siapapun yang mengikutinya, dengan bisa mematikan orang yang hidup atau bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit apapun, bahkan buta dari lahir sekalipun bisa dia sembuhkan. Namun sama-sama sering kita dengarkan dari saudara-saudara kita yang lain bahwa sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ini sering sekali disimbolkan atau dikatakan bahwa dia itu adalah sosok yang sakti tanpa aji-aji, diktoyo tanpa modro, ngelurut tanpa bolo, ngalah ketan ngasor. Nah, bagaimana bisa terjadi sakti tanpa aji-aji? Nah, disinilah yang ingin kami berbagi pengetahuan yang kami ketahui dan kami rasakan. Tentunya kalau kita mau melihat ke sana, kita harus flashback, melihat kembali secara naluri, secara lahiriah bisa kita pikirkan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan ini sedikit banyaknya bisa memberikan tambahan wawasan pemikiran. Yang pertama, karena sosok ini dikatakan sebagai wakil daripada leluhur, wakil daripada Sang Pencipta, dan juga sekaligus wakil dari alam semesta. Makanya tentu bisa kita telusuri jejak-jejak khususnya di daerah Jawa umpamanya. Namun perlu kami sampaikan di sini, kita harus pikirkan apa yang disebut dengan Jawa. Karena menurut kebanyakan peradaban pengetahuan bahwa yang dinamakan Jawa itu adalah sebuah pulau, di mana pulau Jawa ini membentang dari Banten sampai ke Madura. Itulah yang disebut dengan Pulau Jawa. Namun walaupun Jawa itu adalah sebuah pulau, tidak semua penghuni Pulau Jawa ini dari Banten sampai ujung timur di daerah Madura sana, tidak semua penghuninya bisa disebut atau mau disebut sebagai suku Jawa. Karena di Jawa Barat umpamanya, nah, mereka lebih condong disebut dengan suku Sunda, suku Banten, dan juga yang lain-lain. Nah, kalau memang Jawa itu sebagai pulau, lantas bagaimana kita bisa mengetahui Jawa yang sesungguhnya itu seperti apa? Nah, Jawa itu identik dengan nama kaum laki-lakinya atau orang laki-laki orang Jawa itu kebanyakan pasti dikenal dengan sebutan Mas. Nah, dari kata-kata Mas tadi bisa kita telusuri. Nah, mudah-mudahan ini tidak menimbulkan persepsi, namun di sini kami cuma mau menyampaikan sesuatu hal sebagai bahan pemikiran. Nah,
Kalau kita telusuri lebih jauh lagi, kebanyakan yang condong dipanggil Mas hanyalah orang-orang daerah Jawa Tengah. Itu pun tidak semua, namun akan lebih prinsip, lebih condong lagi, yang sering disebut Mas itu hanyalah antara Jogja dan juga Solo. Karena di lain-lain tempat ada yang disebut Kang, ada yang disebut Cak, dan lain sebagainya. Nah, namun yang kami sampaikan di sini bukanlah suatu kebenaran mutlak, namun di sini sebagai bahan pertimbangan untuk sama-sama berpikir. Nah, sebagaimana pembahasan utama yaitu Satrio Bingit Ratu Adil. Nah, kalau memang kita mau mencari sosok tersebut adalah dari Jawa, tentunya sebagaimana yang kami sampaikan di depan, bahwa kami tidak mau atau ingin menimbulkan polemik apapun atau mengumpulkan apapun dan siapapun dengan merendahkan suku lain atau kaum lain, bukan. Namun di sini kami sama-sama mengajak untuk bahan diskusi, bahan pembicaraan. Nah, kami ulang kembali, kalau kita mau membahas masalah Jawa, walau Jawa itu luas, namun tidak semua bisa disebut Jawa, karena yang lebih identik dari Jawa itu yang pertama adalah dari panggilan, yang kedua adalah bahasa, di mana akan disepakati dan diketahui kalau dilihat dari segi bahasa Jawa, intinya Jawa itu tidak akan lepas dari dua daerah, yaitu Jogja dan Solo, di mana di situ perbendaharaan bahasa Jawa yang sesungguhnya benar-benar sampai detik ini masih dijalankan. Karena memang logat-logat bahasa Jawa sendiri dari Pulau Jawa sendiri sangat banyak jenisnya. Nah, dari situ kita bisa mulai menelusuri sedikit demi sedikit dengan keimanan kita, dengan keyakinan kita, dengan logika kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita selidiki tadi, yang pertama bahwa kita selidiki Jawa dari sebutan dan juga bahasanya. Yang kedua, pada masa-masa yang sangat genting saat ini, di mana penyakit merajalela, bencana tiada henti-hentinya, carilah di daerah situ di mana alam semesta ini akan memberikan kode-kode atau memberikan sinyal-sinyal. Karena tentunya di mana asal daripada orang-orang yang menjadi wakil daripada alam tersebut, tentu alam tersebut akan melindungi asal usul orang yang dia pilih sebagai tanda penghargaan dan penghormatan. Nah, kalau kita sudah menentukan dari sana, dari segi penyakit, dari segi bencana dan lain sebagainya, tentu di situ akan ada simbol-simbol alam, di mana banyak sekali kita dengarkan dari saudara-saudara dari channel-channel yang lain. Sering sekali bahwa perjalanan Satrio Bingit Ratu Adil ini tidak bisa dilepaskan dari Sabdo Balon Nagih Janji, tidak bisa dilepaskan dari Semar Nagih Janji. Nah, kalau kita melihat dari simbol-simbol alam yang sedang berjalan, umpamanya Gunung Merapi, makanya ketika ada gejolak, sesuatu gejolak, timbulnya gejolaknya Gunung Merapi tersebutlah ada ciri-ciri yang dikatakan Merapi tidak pernah ingkar janji. Munculnya sosok Semar itu dari Gunung Merapi, dan juga dari dekat daerah dekat sana itulah simbolnya yang Sabdo Balon, yaitu dari Gunung Tidar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita benar-benar mengingat Jawa,
Sebenarnya kita akan melihat perumpamaan tersebut, kode-kode tersebut pada jati diri yang disebut manusia. Karena di sini kami mempunyai sebuah pengertian yang mungkin juga ada yang saudara-saudaraku dimanapun berada mungkin ada yang sama atau sependapat dengan kami, bahwa manusia, badan manusia ini sering disebut juga dengan karunia ilahi yang disebut dengan kitab, yang di sini kami sebut dengan kitab badan sejati, karena memang wujud badannya manusia ini ada sebuah anugerah dari Sang Maha Kuasa, dari Sang Maha Pencipta, adalah sebuah kitab. Kalau dikatakan badan manusia ini adalah kitab badan sejati, terus apa yang tertulis di dalam kitab badan sejati itu sesungguhnya, kalau sesuai dengan apa yang kami pahami dalam pencarian selama ini, dikatakan sebagai kitab badan sejati. Yang pertama, karena memang dikatakan bahwa manusia di dalam tubuhnya ini adalah berisi seluruh saripati intisari alam semesta, yang mana kemarin kita sebutkan kalau memang alam semesta ini, kalau kemarin kami singgung masalah alam semesta, nah sekarang akan kami sampaikan tentang yang kami ketahui tentang kitab badan sejati. Sebagaimana tadi sudah kami sebutkan, disebut kitab badan sejati karena memang badan manusia ini adalah saripati seluruh unsur-unsur yang ada di alam semesta ini. Karena itu kalau kita perhatikan di dalam tubuh manusia itu, apapun intisari yang ada di alam semesta itu, baik itu yang zahir maupun yang gaib, itu semuanya ada di dalam tubuh manusia. Segala penciptaan ada di dalam tubuh manusia. Itulah simbol sebagai mana dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna, karena di dalam tubuh manusia itu segala unsur alam ada. Nah, diantaranya air, angin, api, listrik, magnesium, kalsium, zat besi, dan lain sebagainya. Dan juga makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta sekalipun, seperti segala unsur binatang, itu ada di dalam tubuh manusia. Segala unsur kegaiban, baik itu dari jin, baik itu dari malaikat, dari iblis, dari kotamullah, itu pun ada di dalam tubuh manusia. Bahkan kalau lebih ekstrim lagi, sifat-sifat zat Tuhan yang Maha Kuasa itu pun ada di dalam tubuh manusia. Karena itulah kadang-kadang saudara-saudara dari Jawa khususnya menyebut kitab badan sejati ini sebagai alam kecil, sebagai alam alit, dan alam semesta ini sebagai alam ageng. Disebut alam alit atau alam kecil karena memang badan manusia ini adalah simbol saripati dari alam semesta ini. Maka bagi siapa yang ingin mengetahui alam semesta, sesungguhnya dia bisa terlebih dahulu sebelum belajar ke sana untuk mengkaji apa-apa saja yang ada di dalam dirinya, baik itu yang lahiriah maupun yang gaib. Karena itu sering sekali dikatakan juga bahwa siapa yang mengenali jati dirinya, berarti dia akan mengenali Tuhannya. Maka siapa yang ingin mencari atau mengenal Tuhan, kenalilah jati dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, maka bisa disebut juga ada
dahulu aliran di Jawa atau sering dikenal dengan aliran seksi di Jenar manunggaling kawula Gusti, karena memang sifat-sifat Tuhan itu pun ada di dalam diri manusia, di mana dikatakan bahwa Tuhan itu kekal abadi. Di dalam tubuh manusia itu pun ada ruh yang sifatnya kekal abadi, yang tidak bisa mati, karena yang mati itu hanyalah perpisahan antara jasad dan roh. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat iblis pun ada di dalam tubuh manusia. Sifat malaikat yang selalu tunduk, sifat tunduk, sujud, tunduk, syukur, itu pun ada di dalam diri manusia. Sifat binatang ada di dalam diri manusia. Nah, pada prinsipnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta itu ditakdirkan atau dikodratkan saripatinya ada di dalam tubuh manusia. Nah, kembali ke perjalanan awal untuk mengetahui Satrio Pinit Ratu Adil. Dengan memperhatikan hal-hal kecil sebagai sinyal-sinyal dari alam semesta ini, disitulah akan bisa kita berusaha untuk menembus ke sana. Karena bagaimanapun sebagaimana disebutkan, karena memang sosok Satrio Pinit Ratu Adil ini adalah sosok yang unik, karena dia adalah pilihan alam dan juga pilihan Sang Maha Pencipta, di mana dia tidak bisa ditembus dengan ilmu pengetahuan dan juga tidak bisa ditembus dengan kegaiban. Karena Satrio Pinit Ratu Adil ini hanya bisa ditembus dengan kesungguhan dan keimanan kepada Sang Maha Pencipta. Karena tidak bisa ditembus dengan ilmu kegaiban dan lain sebagainya, dikarenakan memang sosok Satrio Pinit Ratu Adil ini, dia itu adalah dua sosok yang sangat unik, yaitu sosok pertama, sosok sebagai lahiriah, di mana sering kita kenal atau sering disebut oleh orang-orang bahwa sosok ini adalah sakti tanpa aji-aji, dikdaya tanpa mudra, di mana secara lahiriah dia adalah tetap sebagai manusia biasa. Dan ingat, di awal sudah kami sebutkan bahwa Ratu Adil itu ada dua, yaitu sebagai sistem dan sebagai pribadi. Karena di sini disebutkan sebagai sistem dan juga sebagai pribadi, tentu saja karena dia sebagai pribadi manusia itu adalah makhluk sosial, dia itu tetap menggunakan jiwa, keilmuan dan juga kepribadian sebagai manusia. Tentu saja pasti tidak mungkin dia bisa gerak sendiri atau bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Karena itulah ada sistem, di mana sistem yang sesungguhnya itu bagaimana sudah sedikit banyak kami singgung di episode sebelumnya. Makanya kalau dikatakan banyak sekali tak bisa diselesaikan sendiri Satrio Pinit, bisa diselesaikan sendiri kan udah sosok yang sakti mandraguna, bukan seperti itu. Karena dia bagaimanapun tetap menggunakan hukum sebagai hukum manusia, karena berada di dalam kehidupan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, sosok yang kedua adalah secara kegaiban. Nah, bagi siapa yang sudah memahami tentang kitab Badan Sejati atau kitab Alam Alit, dan juga memahami tentang kitab tentang dunia ageng atau alam ageng atau alam semesta ini, nah, dia akan mengetahui prinsip kerjanya bahwa secara kegaiban Satrio Pinit Ratu Adil ini adalah mendapatkan restu dari alam semesta. Ketika mendapatkan restu dan sudah dipilih dan sudah ditetapkan dari alam dan juga oleh leluhur dan juga oleh Sang Pencipta itu sendiri, tentu saja sebagaimana kami sebutkan di depan, siapa yang mengenali jati dirinya atau mengenali diri sendiri
dirinya sendiri, berarti dia sudah mengenali Tuhan. Dan bagi siapapun yang sudah mengenali Tuhannya, maka dengan ridho Tuhan, apapun yang diucapkan adalah ucapan Tuhan, bahwa apapun yang dia niatkan itu adalah niat Tuhan, apapun yang dia langkahkan itu adalah langkah Tuhan. Maka pada prinsipnya di sini dia mendapatkan ridho dari Sang Pencipta untuk mempunyai kuasa Tuhan, yaitu kun fayakun. Maka dikatakan sakti tanpa aji atau dikdoyo tanpa mantro, karena untuk melakukan segala sesuatu itu sudah tergantung dari niat dan ucapan dari kesatria tersebut. Itulah sistem yang akan melaksanakan, baik itu sistem secara lahiriah maupun kegaiban. Maka di sini bisa mengendalikan segala kegaiban yang berada di dalam sistem Ratu Adil tersebut. Karena apapun yang menjadi ucapannya, apapun yang menjadi kerentek hatinya, itu merupakan perintah bagi sistem yang ada di alam semesta ini untuk menjalankan perintah tersebut. Nah, setelah kita bicara panjang lebar tentang bagaimana untuk mengenali satwa bingit dari mana, kalau seandainya dari Jawa tadi sudah kami sebutkan Jawa itu seperti apa dan bagaimana. Nah, setelah disebutkan Jawa itu apa dan bagaimana dari sebutan dan juga dari bahasa dan juga dari wilayah-wilayah yang direstui alam, sehingga penyakit pun di situ tidak bisa berkembang, bencana pun di situ condong dilindungi. Itu pembahasan yang pertama. Nah, yang kedua, untuk menentukan di mana sebenarnya sekarang keberadaannya, walaupun kalau pembahasan pertama tadi adalah menentukan asal, dari mana asalnya. Nah, mungkin kalau boleh kami sebutkan itu dari daerah Jawa Tengah. Nah, disitulah, karena disitu dari bahasa, dari sebutan nama Jawanya. Nah, disitu yang pertama. Yang kedua, apakah kesatria tersebut masih ada di sana atau sudah keluar dari daerah sana. Nah, kalau itu perlu kita bahas lebih lanjut lagi tentang kitab Badan Sejati atau kitab Alam Alif, di mana sudah kita sebutkan tadi bahwa badan manusia ini pun sebagai kitab yang telah diturunkan oleh Sang Maha Pencipta yang wujudnya badan manusia, supaya kita sama-sama bisa membaca diri kita. Karena itulah disebutkan bahwa di dalam diri manusia itu ada simbol-simbol, atau bisa kita terjemahkan dengan bahasa-bahasa tentang spiritual dan lain sebagainya. Contohnya di dalam tubuh manusia ada yang disebut dengan babahan hawa songo atau 9 lokan nafsu, di mana 9 lokan nafsu ini juga merupakan simbol angka, di mana sebanyak-banyak angka yang ada di dunia ini yang menjadi bahan perhitungan itu sebenarnya hanyalah ada 1 sampai 9. Bisa dikatakan 10 karena ada 0. Nah, sedangkan 0 karena 0 kadang-kadang disebut angka tapi tidak punya nilai, karena angka 0 itu hanya punya nilai kalau memang dia di belakang kapital 1 sampai 9. Nah, itulah Baban Hausongo. Yang kedua, Jawa ini maka disebut Jawa. Yang kami ketahui salah satunya itu disebut Jawa, ejaan nama itu mempunyai prinsip nyawa, atau sebenarnya gambaran kecil dari perwujudan manusia itu sendiri. Kalau manusia itu sudah berdiri penuh, itu diibaratkan seperti pulau Jawa. Makanya pulau Jawa tidak bisa disebut Jawa kalau tidak memenuhi 3 unsur yang ada di
tubuh manusia ini, di mana tubuh manusia ini terdapat 3 bagian utama, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan juga bagian kaki. Di mana di sini disebut bagian kepala disebut dengan sila atau sangyang sila, bagian tubuh disebut dengan sangyang kembung, bagian kaki disebut dengan sangyang dangkal. Di mana Jawa ini akan berdiri penuh, berdiri utuh kalau sudah menyatunya antara sangyang dangkal, sangyang kembung, sangyang sila, atau menyatunya kepala, badan, dan kaki. Disitulah akan wujud timbul satrio sejati, yaitu satrio piningit. Kalau dibilang satrio piningit itu adalah simbol Jawa, berarti dia harus bisa memenuhi 3 kriteria yang menjadi satu, karena dia adalah wujud dari manunggaling kepala, manunggaling wadak, manunggaling kaki. Sangyang sila, sangyang kembung, sangyang dangkal harus menyatu, karena ketika kepala bergerak sendiri itu tidak bisa disebut sebagai manusia, ketika badan bergerak sendiri itu tidak bisa disebut sebagai manusia, karena manusia utuh itu hanya bisa disebut kalau komplit, ada kepala, ada badan, ada kaki, dan ada organ-organ yang lain. Ketika manusia itu berdiri penuh, ada kepala, ada badan, ada kaki, dan organ-organ yang lain, itu pun belum bisa disebut manusia kalau belum ada ruhnya atau tidak ada ruhnya. Karena ketika ruh kehidupan sudah tidak ada, itu pun disebut mayat hidup. Maka ketika munculnya kesatria sejati ini sesungguhnya adalah sebagai simbol menyatunya Jawa. Karena itu di awal-awal sudah kami sebutkan, sosok kesatria ini akan menjadi simbol pemersatu, akan menjadi simbol yang diterima di mana DNA sosok kesatria tersebut mewakili DNA dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Itu satu segi yang pertama. Kalau di daerahnya, berarti dia mempunyai darah kelahiran terakhir atau DNA terakhir dari daerah yang kami sebutkan tadi di awal-awal, yaitu yang mewakili Jawa yang sesungguhnya. Nah, setelah kita perhatikan apa yang kami sampaikan tadi, disitulah kita bisa membaca ayat-ayat selanjutnya atau bacaan-bacaan selanjutnya tentang sosok satrio piningit. Lantas keberadaannya di mana sekarang? Apakah dia masih ada di Sangyang Kembung atau di daerah Jawa Tengah? Atau dia berada di Sangyang Dangkal di daerah kaki? Atau dia berada di Sangyang Sila daerah kepala, atau daerah Banten, atau daerah Jawa Barat? Nah, kalau kita perhatikan ke sana, maka akan timbul simbol-simbol selanjutnya. Karena dikatakan bahwa munculnya sosok kesatria ini, di mana berbadan Krishna, berwatak Baladewa. Nah, dari turunnya simbol berbadan Krishna dan berwatak Baladewa, kita akan bisa telusuri daerah-daerah mana yang kira-kira mempunyai simbol Krishna. Nah, ketika kita mau mencari simbol Krishna, tentunya Krishna tidak pernah bisa lepas dari simbol yang namanya adalah bulu burung cendrawasih atau burung merak. Nah, kalau kita bicara masalah simbol burung merak tersebut, tentunya yang ada adalah ujungnya Jawa sebelah kulon, atau bisa disebut dengan Sangyang Sila. Berarti keberadaannya berada di daerah Banten atau Jawa Barat, karena simbolnya kepala. Kalau itu kita lihat dari tanda-tanda atau sinyal-sinyal yang diberikan oleh leluhur, yaitu berbadan Krishna, berwatak Baladewa. Nah,
Kalau simbol lagi yang kita gunakan dari Jawa Barat yaitu letak cawe ini. Tentunya kita yang namanya letak cawe ini itu kaitannya adalah suatu daerah dataran rendah, di mana namanya tersebut pasti tidak jauh dari aliran sungai. Maka dari situlah bisa kita telusuri satu demi satu, tahap demi tahap untuk mengetahui titik koordinat satelit ini adil yang sesungguhnya. Karena sosok tersebut karena memang adalah sosok pilihan yang terpilih oleh Sang Maha Pencipta, tentu Sang Maha Pencipta meninggalkan jejak-jejak atau alam ini juga mendukung untuk menunjukkan jejak-jejak yang ditunjukkan, baik itu dari omongan-omongan atau tinggalan dari leluhur kita, baik itu dari leluhur Jawa Barat, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, ataupun dari petunjuk-petunjuk kepercayaan, keyakinan dan yang lain sebagainya. Karena kalau kita teliti yang sesungguhnya, pastilah bahwa apapun yang menjadi sosok pilihan ini akan memenuhi segala unsur yang telah disebutkan oleh leluhur-leluhur, baik itu dari manapun asalnya. Karena dikatakan bahwa DNA atau jejak sang kesatria tersebut tidak akan mengecewakan dari segala aliran atau segala terah darah, DNA dan lain sebagainya. Karena pasti ada alasan-alasan tertentu dikatakan segala petunjuk tersebut, karena sesepuh leluhur itu tidak meninggalkan petuah-petuah beliau atau tinggalan-tinggalan untuk sebagai bahan penggalian pencarian kita itu tidak sembrono atau ngawur, karena beliau-beliau itu melaksanakan itu semua karena petunjuk. Nah, ketika kita mau merangkai petunjuk itu satu dengan yang lainnya, tentunya itu adalah berkesinambungan dan tidak akan mengecewakan. Petunjuk satu dengan petunjuk yang lain pasti akan didapatkan. Nah, kembali ke prinsip inti tadi. Kalau di lebak atau tanah yang sedikit mencuruk ke bawah atau seperti cawan, di situ diibaratkan pasti ada suatu daerah dekat aliran sungai atau dekat ibaratnya, dan dimana dia itu lebih rendah daripada sungai itu sendiri. Itu ciri yang kedua, sebenarnya bisa ditelusuri. Dan kalau dari segi nama daerah tersebut pasti pun juga ada jejak-jejak dari omongan-omongan atau petuah-petuah leluhur, di mana tanah tersebut pastilah merupakan tanah yang sudah dipersiapkan oleh leluhur, yaitu di mana orang-orang daerah tersebut pasti mempunyai kearifan lokal yang menyebutkan bahwa tanah tersebut memang tanah persiapan, tanah yang sudah disiapkan untuk ditempati kesatria tersebut.